Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat atas berpulangnya ayah mertua beliau ke pangkuan Bapa di surga. Oh, tapi umurnya udah 90 tahun saudara ya, sepuh banget. Gitu. Kalau orang Tionghoa itu udah pakai merah-merah semua saudara ya, udah pakainya merah semua. Itu nggak boleh ada orang nangis di situ biasanya saudara ya. Kalau orang Tionghoa itu disuruh apa? Suruh pesta, makan-makan biasanya ya. Kalau sudah sumur sebegitu saudara ya, nggak boleh nangis, bolehnya pesta, disuruh pesta, suruh manggil band. Biasanya begitu kalau orang Tionghoa ya. Ya, tapi kita terus berdoa ya, luar biasa keluarga beliau itu keluarga yang melayani Tuhan. Ya, kita berdoa agar seluruh keluarga diberikan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan tetap rukun saudara. Ya, tetap rukun, dan tetap bersatu sebagai keluarga besar yang utuh. Karena ketika saudara-saudara, ya keluarga, rukun, hidup bersama, disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Amplifikasi kemarin saya dengar soalnya ya, katanya saya menyesal, enggak ya saudara ya, bukan menyesal. Kita ada beberapa alternatif dan saya bilang, saya menasihati ya, di tengah jalan, boleh saja berubah, kenapa enggak boleh berubah? Anda lagi jalan, mau berangkat dari Surabaya mau ke Jakarta, ya, sudah benar, di tengah jalan, ya, ada hal yang lebih penting yang lainnya. Oh kita ini saja belok ke Jogja. Ada yang lebih penting misalnya di sana. Ya belok saja. Emang kenapa? Udah ya. Baru masuk lagi. Johan. Oh ya kita mau mengucapkan berempati ya untuk keluarga Pak Hari di Aken Solo atas berpulangnya ayah mertua beliau ke pangkuan Bapa di surga. Oh, tapi umurnya udah 90 tahun saudara ya, sepuh banget. Gitu. Kalau orang Tionghoa itu udah pakai merah-merah semua saudara ya, udah pakainya merah semua. Itu nggak boleh ada orang nangis di situ biasanya saudara ya. Kalau orang Tionghoa itu disuruh apa? Suruh pesta, makan-makan biasanya ya. Kalau sudah sumur sebegitu saudara ya, nggak boleh nangis, bolehnya pesta, disuruh pesta, suruh manggil band. Biasanya begitu kalau orang Tionghoa ya. Ya, tapi kita terus berdoa ya, luar biasa keluarga beliau itu keluarga yang melayani Tuhan. Ya, kita berdoa agar seluruh keluarga diberikan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan tetap rukun saudara. Ya, tetap rukun, dan tetap bersatu sebagai keluarga besar yang utuh. Karena ketika saudara-saudara, ya keluarga, rukun, hidup bersama, disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Amin, haleluya. Kita sudah kirimkan bunganya. Saya lagi mau kirim itu ya, sebenarnya setiap ada bunga-bunga duka cita bunga itu mau saya taruh di YouTube Community, cuman saya khawatir keluarga keberatan ya, karena ini kan kita channel panas ya saudara ya. Komunitas kita ini besar saudara ya, komunitas kita ini udah ribuan, ya bahkan puluhan ribu saudara. Nggak kalah sama Betani Nginden saudara ya. Nggak kalah sama Petani Nginden. Donasi kita terkumpul juga sudah miliaran. Nggak kalah ya saudara ya. Tetapi hamba-hamba Tuhannya di sini penatuannya semua hidup sederhana ya. Bu Vivin, Bu Mantu, Bu Lianti, Pak Steven, hidup sederhana. Ya ini Pak Johan Charles. Apa kabar Pak Johan Charles? Baik Pak Paul, baik. Selamat malam. Pak Johan Charles mau kesaksian katanya ya. Loh, ini mikrofonnya jangan dimatikan Pak. Ya, saya ini kesaksian sembari sharing. Pak. Kesaksian secara singkat. Kita kesaksian sembari sharing ini saya nggak paham nih. Kesaksian sembari sharing, Bapak punya waktu 15 menit untuk cerita, untuk kesaksian. Tetapi kalau mau bernubuat atau Anda mau membawakan firman Tuhan, nggak boleh, karena yang membawakan firman Tuhan saya. Ya, nggak mungkin saya mengambil jatah Bapak. Enggak bercanda ya Pak ya. Oke. Ya, silakan Pak Charles. Atau Bapak dilanjutkan dulu terus nanti terakhir baru saya dapat.
Kita memang di awal, Pak. Di awal untuk kesaksian 15 menit. Boleh. Oke, terima kasih Ya. semuanya. Selamat Oh, malam. nggak nama muka ya? Saya kira mau nama muka. Saya lagi nggak bisa bangun Pak, lagi berbaring. Oke, ya boleh, nggak apa-apa. Jadi saya sedang sakit Pak. Jadi terima kasih sebelumnya Pak Paul. Jadi selamat malam pada rekan-rekan yang monitor di sini. Saya terus terang lagi agak susah ngomongnya karena mengalami penyakit stroke. Tapi tolong dimaklumi saja ya. Jadi saya mau bersaksi. 5 tahun yang lalu saya mengalami penyakit stroke. Nah, asal mulanya penyakit stroke karena salah makan, konsumsi makan yang berlebihan. Dan tempo hari waktu 5 tahun yang lalu saya diundang ke Islamic Center di mana di sana makanan cuma kambing dan nasi putih. Saya makan lahap-lahapnya karena tidak ada makanan lain. Terus kemudian setelah 5 atau 6 hari saya ceritanya begini. Saya waktu pada saat pagi saya masih bisa bekerja. Tidak mengalami masalah. Saya membawa mobil, membawa kendaraan. Jadi saya pulang pergi kantor memakai kendaraan. Meeting juga nggak ada masalah. Kemudian saya pulang ke rumah, disuruh istri saya untuk makan siang. Jadi saya pulang ke rumah, saya nonton TV. Kira-kira sekitar 20 atau 25 menit, saya langsung tidak bisa berjalan. Tapi dalam keadaan sadar, saya tidak bisa berjalan. Wah, saya pusing. Wah, saya kenapa bisa timbul begini? Saya langsung konsultasi dengan teman-teman yang lain. Kemungkinan kamu stroke. Artinya kamu harus dibawa ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah sakit. Ternyata stroke, mengalami penyakit stroke. Saya tidak bisa berjalan beberapa hari gitu. Dan di rumah sakit juga saya kelihatannya tidak ada manfaatnya. Tidak ada perubahan sedikit pun terjadi pada diri saya. Jadi saya pulang ke rumah, saya dirawat di rumah saja. Jadi pada dasarnya setelah saya berobat cukup kesana sini, berobat ke Jawa kemana-mana, saya berobat ternyata tidak mengalami kesembuhan. Terus saya dianjurkan oleh dokter supaya sebelumnya saya mengalami jatuh di rumah sakit di kamar mandi dan patah kaki saya. Saya sudah yang sebelah kiri tidak bisa berjalan, sudah tidak terasa. Kemudian dianjurkan dokter supaya segera dioperasi. Saya dioperasi dan setelah kurang lebih 2-3 bulan saya juga tidak merasakan apa-apa. Sampai saat ini pun saya tetap tidak bisa berjalan. Jadi cukup banyak biaya yang saya habisin karena penyakit stroke ini. Saya pusing juga untuk biaya berobat juga disarankan oleh teman-teman agar supaya saya mengurangi biaya pakai BPJS. Saya barusan ini ikut BPJS, ternyata memang hasilnya ada manfaatnya untuk saya karena saya biaya pengurangan ada terasa kurang. Jadi saya kadang masa setiap hari sepi banget di kamar, tidur di rumah, ditemani oleh istri saya dan saya. Jadi saya setiap hari di kamar, tidak bisa kemana-mana. Selain makan, saya tidak keluar kamar. Jadi selain makan, mandi pun kadang diseka oleh istri saya. Jadi saya boleh katakan sudah pusing gitu. Apalagi dahulu kan waktu saya kerja, apapun saya mau, saya bisa beli karena saya punya uang. Mobil saya beli 2. Ternyata setelah ini mobil saya sudah jual dan habis biaya untuk berobat pun seperti minim banget. Jadi kadang saya setiap hari
setiap hari untuk makan pun saya karena tulang punggung keluarga. Jadi untuk makan pun saya orangnya tidak senang meminta-minta kepada orang. Saya terus terang tidak pernah minta kepada siapapun, tidak pernah saya minta. Saya hanya berdoa saja dan Tuhan selalu mengabulkan permohonan saya. Pada saat saya kekurangan, Tuhan mencukupi, memenuhi kebutuhan saya. Dan itu saja saya yang saya heran pada saat kejadian Februari waktu penyakit itu, saya di jalan tidak mengalami masalah dan saya di kantor tidak mengalami masalah. Kalaupun saya di jalan penyakit stroke itu timbul, saya pasti akan terjadi masalah. Tapi karena Tuhan melindungi saya, Tuhan menolong saya, sehingga saya sampai di rumah pun baru mengalami penyakit stroke. Puji syukur saya naikkan kehadirat Tuhan. Demikian kesaksian singkat saya, Pak Paul. Terima kasih. Nah, akhirnya bisa. Iya, Pak Charles tinggal di daerah mana, Pak? Nggak usah sebut alamatnya, kotanya aja. Matiin, Pak. Di Samarinda, Pak, di Samarinda, Kalimantan Timur. Sekarang emang sakit apa, Pak? Saya penyakit stroke dan beberapa tahun yang lalu saya akibat jatuh dioperasi sampai saat ini masih belum bisa berjalan, Pak. Loh, terus? Tapi ada BPJS ya, Pak ya? Iya, barusan saya ngurus BPJS ternyata bisa. Bisa ya, luar biasa. Ya, rajin-rajin ikut embun pagi, Pak. Iya, saya beberapa hari ini aktif, Pak. Ya, rajin-rajin embun pagi ya, saudara-saudara. Rajin ikut komunitas embun pagi ya, saudara ya. Kita ada ruang tolong menolong di sana ya, saudara ya. Di komunitas embun pagi. Zoom-nya selalu sama kita ya. Ikut komunitas embun pagi, jam 4 pagi, doa bersama, kita dengarkan firman, ya kita menyembah Tuhan bersama-sama di rumah masing-masing tentunya ya. Kita ada ruang tolong menolong di sana. Dan kalau masuk jangan pakai nama samaran ya. Karena atau pakai jangan ganti-ganti nama ya. Kalau masuk jangan ganti-ganti nama lah paling tidak ya. Mungkin Anda masih ragu. Lebih bagus kalau nama muka. Kenapa? Saya nama asli, Pak, nama asli. Oh ya, karena ada malaikat pencatat kita nih ya, ada malaikat Apeng yang mencatat kehadiran Anda semua ya, saudara. Sehingga kita tahu mana-mana yang rajin ikut komunitas kita, ya kita prioritaskan ya untuk ruang tolong menolong ini ya, saudara ya. Makanya gabung dengan komunitas embun pagi sama Koinonia online hari Minggu ya. Karena Yayasan Embun Pagi ini memang dibuat untuk ruang tolong menolong antara komunitas kita, internal komunitas kita ya. Pak Johan Charles. Saya terima Pak Ya. Saya sebelumnya menyampaikan kepada rekan-rekan dan Pak Paul sendiri bahwasanya saya tidak meminta pada rekan-rekan supaya tadi dibantu gitu. Tapi pada dasarnya saya cuma mau menyampaikan kesaksian atau menyampaikan sharing kepada teman-teman. Pada dasarnya saya kalau butuh sesuatu, saya hanya minta kepada Tuhan. Itu saja. Jadi pada dasarnya jangan dianggap negatif terhadap kesaksian atau sharing saya tadi. Iya. Luar biasa. Oke, tetap percaya, tetap semangat. Ya, haleluya. Begitu. Nah, oke. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pak Charles ya, Pak Johan Charles. Ya, saudara, kita seperti biasa ini ada ruang tanya jawab ya, saudara ya.
untuk ruang tanya jawab. Tadi hanya pengantarnya panjang banget ya. Ya pengantar, sekalian klarifikasi. Kemarin saya dengar soalnya ya, katanya saya menyesal. Enggak ya saudara ya, bukan menyesal. Kita ada beberapa alternatif dan saya bilang, saya menasihati ya di tengah jalan, boleh saja berubah, kenapa enggak boleh berubah? Anda lagi jalan, mau berangkat dari Surabaya mau ke Jakarta, ya sudah benar, di tengah jalan ya ada hal yang lebih penting yang lainnya. Oh kita ini saja belok ke Jogja, ada yang lebih penting misalnya di sana, ya belok saja, emang kenapa? Nggak ada urusannya ya saudara ya. Apalagi ternyata begitu dengar di Jakarta lagi di ini ya banjir, padahal mau liburan nih ke Jakarta nih, sudah belok saja kemana misalnya, berhenti saja di Jogja apa di Solo apa di Bandung, kan begitu saudara kan. Nggak apa-apa kan, kita melihat sesuai kebutuhan daripada Anda maksa yuk kudu nyampe. Oh ya bodoh Anda kalau begitu ya, itu namanya bodoh ya. Mungkin dari awal sudah ditekatin, ya bodoh. Kita sudah melihat di tengah jalan ada perubahan, ya kita di tengah jalan berubah. Ya, ya Bang Ardo silakan.